Pemirsa, pemandangan kabel semrawut terlihat jelas di sepanjang trotoar di Pademangan, Jakarta Utara. Tidak hanya merusak keindahan, kondisi ini juga membahayakan pengguna jalan karena kondisi sejumlah tiang yang miring rawan roboh. Sejumlah tiang kabel utilitas milik berbagai operator nyaris roboh di Jalan Gunung Sahari Raya Pademangan, Jakarta Utara. Nampak juga kabel utilitas dari berbagai jaringan ini semrawut di atas trotoar jalan hingga menjuntai di atas para pengendara. Para pengguna jalan pun khawatir tertimpa saat melintas di bawahnya. Apalagi posisi tiang yang sudah condong ke arah jalan raya. Seharusnya ada patroli ya, petugas-petugasnya pantau kan bahaya nih, nanti mobil ada mobil lewat juga. Ngeri ketimpa berarti ya? Tetap diperhatiin lah, tiang-tiang kayak gini kan ngeri juga kalau jatuh. Beruntung salah satu operator kabel utilitas yang mendapat laporan langsung berusaha memperbaiki sebelum memakan korban. Bahkan akibat kabel utilitas semrawut, dilaporkan sejumlah kendaraan besar sempat tersangkut. Awalnya sih kayaknya kena kontainer, jadi kabel tiang yang lain kena, jadi ya towernya juga kena tiangnya. Pada mau roboh ya, Pak? Mau roboh. Nah, ini tiang abang ini ada berapa tiang? Ada satu, Pak, dari Bali. Bali satu. Bali Nah, satu. tiang-tiang lain kan ini juga pada mau roboh semua nih. Itu tiang dari mana tuh? Oh, itu mah provider yang lain, Pak. Oh, belum. Bukan tiang kita. Jadi ini benernya cuma satu tiang aja? Tiang doang ya. Oh, yang lain belum ya? Yang lain belum. Oh, gitu. Ini pada kabel-kabelnya juga kabel semrawut gini nggak tahuan ya? Bukan kabel kita sih, Pak, itu, Pak. Kalau kabel kita mah udah naik di atas. Oh, Udah digulung di atas. gitu. Ini tiang yang punya ini juga udah mau roboh juga ya? Udah mau roboh juga. Makanya langsung dibenerin? Langsung diperbaiki. Gitu. Karena ada laporan aja. Ada laporan ya? Warga berharap segera adanya perbaikan permanen agar jalan dapat dilintasi dengan aman. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan. Pemirsa, demonstrasi besar-besaran terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah menyusul tewasnya seorang ibu hamil dalam insiden penembakan. Warga menuntut agar kasusnya diusut hingga tuntas. Ratusan warga menggelar aksi damai atas meninggalnya Melkiana Dwi Tau, seorang warga sipil hamil 7 bulan yang tewas tertembak di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah pada Kamis 2 Juli 2026. Mereka mendesak aparat untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas insiden penembakan tersebut. Dalam aksinya, warga juga membawa berbagai spanduk dan menyampaikan tuntutan agar pemerintah serta aparat segera mengakhiri krisis kemanusiaan di Intan Jaya. Pasca insiden, Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua langsung mendatangi lokasi kejadian dan membentuk tim investigasi. Hasil peninjauan awal, Komnas HAM menemukan 6 lubang yang diduga bekas tembakan peluru di rumah korban. Ini tadi setengah 8 punya rentetan. Ini tembus rumah ini dari arah J2 ke sini. Jadi ini di rumah ini sudah di atas bolong. Jadi ibu banyak, anak-anak kecil di sini. Jadi dia dapat kena tembak malam ini. Sementara menurut Koops TNI Habema, insiden itu terjadi saat kelompok bersenjata yang disebut OPM melancarkan serangan selama sekitar 15 menit dari titik berbeda di kawasan permukiman. TNI juga menyatakan tidak melakukan tembakan balasan karena mempertimbangkan keselamatan warga sipil di kawasan permukiman. Berdasarkan laporan lapangan, analisis kronologi, dan pemetaan lokasi, rangkaian gangguan tembakan diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata OPM, pimpinan Peles Tigau, dari 3 titik yang berbeda dalam rentang waktu sekitar 15 menit. Tembakan pertama terjadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Timur dari arah Kampung Wandoga. 5 menit kemudian kembali terdengar tembakan dari titik yang berbeda di kawasan perbukitan di depan Koramil Sugapa. Sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Timur, kelompok tersebut kembali
melepaskan tembakan sebelum melarikan diri ke arah sungai. Hingga kini penyebab pasti penembakan masih dalam proses penyelidikan. Dari Intan Jaya, Papua Tengah, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, Aibtu Sumaryanto dan Bribda Nopandri, dua polisi yang hilang saat menggerebek bandar narkoba di Katingan, Kalimantan Tengah, ditemukan gugur. Total 3 polisi meninggal dunia saat menggerebek bandar narkoba. Personil Polres Katingan Aibtu Sumaryanto ditemukan gugur di Sungai Desa Tumbang, Kaleme, Katingan Tengah, Kalimantan Tengah. Aibtu Sumaryanto sempat hilang saat menggerebek bandar narkoba di Desa Tumbang, Kaleme pada Rabu malam. Jenazah Aibtu Sumaryanto kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Palangkaraya. Usai menjalani autopsi, jenazah Aibtu Sumaryanto akan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan di Kabupaten Katingan. Sebelumnya pada Sabtu sore, tim SAR gabungan juga menemukan jenazah Bribda Nopandri Ramadana di aliran Sungai Katingan, tepatnya di Desa Tumbang Lahang. Korban ditemukan sekitar 36,4 km dari titik awal dinyatakan hilang. Total 3 polisi gugur terkait penggerebekan bandar narkoba di Desa Tumbang, Kaleme, Katingan Tengah, yakni Aibtu Sumaryanto, Aibda Yudi Perdana Putra, dan Bribda Nopandri Ramadana. Saya sudah turunkan tim dari Polda untuk backup untuk mengungkap perkara yang ada di sana. Ya, nanti kita lihat seperti apa dulu perkaranya. Peristiwa ini terjadi pada Rabu malam saat Satres Narkoba Polres Katingan menindaklanjuti informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran sabu di Desa Tumbang, Kaleme. Hasil penyelidikan mengarah kepada seorang target operasi berinisial Bio yang diketahui merupakan residivis kasus narkotika. Selanjutnya, sebanyak 12 personil diterjunkan dalam operasi tersebut. Setibanya di lokasi, tim dibagi menjadi 2 kelompok dengan titik pertama melakukan penindakan di rumah target, sedangkan tim kedua bersiaga di lokasi lain sebagai unsur pendukung. Saat proses penangkapan berlangsung, target berhasil diamankan. Namun situasi berubah saat beberapa orang di dalam rumah dan warga sekitar melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam berupa parang. Situasi semakin memanas lantaran massa aksi terus bertambah dan melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam serta senjata api rakitan. Akibat situasi yang semakin tidak terkendali, personel berupaya menyelamatkan diri sambil meminta bantuan penebalan personil. Sejumlah anggota terpaksa berenang menyeberangi sungai dan berlindung di kawasan hutan untuk menghindari amukan massa. Seluruh operasi pemberantasan narkotika akan dievaluasi agar seluruh personil memiliki kesiapan maksimal dalam menghadapi berbagai kemungkinan di lapangan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anggota polisi Polres Tegal Kota Aibtu N diduga menyekap dan menyiksa istri sirinya. Pelaku juga diduga melakukan penyimpangan seksual kepada korban di depan anak korban yang masih balita. Didampingi tim Hotman 911, wanita berusia 30 tahun berinisial M ini melaporkan dugaan penyekapan, penganiayaan, dan kekerasan seksual yang dialaminya ke Bareskrim Polri. Korban menderita luka bakar 47% di tangan dan kaki hingga sulit berjalan akibat disiram air keras. Korban juga mengaku dicekoki narkoba oleh Aibtu N sejak awal mengenal pelaku dari temannya. M dipaksa suami siri yang merupakan anggota polisi aktif membuat narkotika jenis sabu. Ternyata pelaku yang merupakan anggota Polres Tegal Kota menyiksa dan melakukan perilaku seksual menyimpang ke istri sirinya. Disaksikan anak korban yang masih balita. Tak punya hati, Aibtu N bahkan mengancam korban akan menyebarkan video asusilanya. Awal bulan aku dikenalin oleh teman. Sama beliau di awal pertama kenal juga udah dicekokin narkotika. Tahun misalnya? Apa? Tahun berapa ini? Itu tahun pertengahan 2023. Dibunuh atau seperti apa? Enggak, kalau dibunuh enggak, lebih ke penyiksaan, pemukulan, terus juga akan disebari video asusila kayak gitu, terus juga
kayak penyimpangan seks kayak gitu. Di bawah tekanan dan ketakutan, korban terpaksa berbohong saat mendapat perawatan medis di 2 rumah sakit dengan alibi terkena air panas dan akibat kebakaran tabung gas. Keluarga mengaku baru berani bersuara lantaran takut dan kerap mendapat intimidasi dari Aibtu N. Aibtu N kini sudah ditahan di Bid Propam Polda Jawa Tengah. 2,5 tahun disekap dan dianiaya, kini korban menuntut keadilan. Meski pelaku sudah dalam penahanan khusus, korban minta Aibtu N dihukum seberat-beratnya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Enggak. Kita ke informasi lain, pemirsa, seorang mahasiswi dilaporkan hilang misterius setelah pamit berangkat kuliah. Hingga memasuki hari ke-7, keberadaannya masih belum diketahui dan keluarga masih terus mencari. Kabar hilangnya Nadira Azahra, mahasiswa semester 2 sebuah universitas di Bandung, viral di media sosial. Ia dilaporkan hilang setelah pamit berangkat ke kampus pada 30 Juni 2026 dan hingga kini belum pulang. Pihak keluarga menyebut nomor telepon dan akun media sosial Nadira tidak dapat dihubungi. Menemui jalan buntu, keluarga memutuskan untuk membuat laporan ke polisi. Cuma setelah itu memang sampai hari ini kita kehilangan jejak gitu ya. Kita kehilangan jejak, dia keluar kampus jam berapa, kapan, kemana, sama siapa, pakai apa, kita belum tahu. Jadi kami semakin khawatir, semakin cemas. Kalau kami menginformasikan di semua media yang bisa kami jangkau, ke grup-grup dan lain-lain. Dengan memohon dengan segala kerendahan hati kami, mohon bantu kami bisa menyampaikan informasi akurat tentang keberadaan anak kami. Ini informasi tentang orang hilang, pemirsa mungkin juga bisa membantu ya kalau seandainya mengetahui informasi tentang korban yang hilang ini. Ya, mungkin mengenalnya ya Priska. Betul, atau tadi sudah ditampilkan fotonya, seandainya ada yang melihat di jalan atau di satu tempat tertentu, begitu mungkin boleh bisa melapor kepada polisi atau menghubungi keluarga korban supaya cepat ditemukan. Iya, karena ini kan udah seminggu Priska ya, ini pasti keluarga khawatir banget. Betul. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Terungkap alasan gadis YT, korban penyekapan Taufik Hidayat, pasrah tubuhnya ditato wajah pelaku. Polisi menyebut tindakan itu diminta pelaku sebagai dalih pembuktian rasa cinta akibat cemburu buta. Rasa takut yang besar akan ancaman penganiayaan fisik memaksa korban penyekapan gadis YT pasrah menato tubuhnya dengan gambar wajah sang kekasih Taufik Hidayat. Polisi menyebut tindakan itu diminta pelaku sebagai dalih pembuktian rasa cinta akibat cemburu buta. Direktur PPA dan PPO Polda Jabar Kombes Pol Rumi Untari mengatakan Taufik meminta korban menato tubuhnya dengan gambar wajah Taufik. Permintaan itu dilakukan saat korban masih dalam kondisi sehat. Tato ya, kalau berdasarkan investigasi, tato itu sebenarnya pada saat mereka masih belum masih ada kondisi sehat, sehingga untuk meyakinkan pelaku kepada korban bahwa kamu cinta sama saya gitu kan, karena di indikasi cemburu ini pelaku, sebagai bukti dia cinta mah ya tato sok bareng tato jadinya dilakukan, dan tato itu benar diakui dan sudah dikuatkan juga oleh korban. Udah cukup ya? Jadi pertanyaan besar Bu, itu korban kenapa tidak kabur saat itu, yang jadi pertanyaannya kenapa Bu? Rasa takut yang besar dari korban, dah itu memang jawaban konsisten dari korban, memang ketakutan yang besar. Meski tanpa paksaan, korban pada akhirnya pasrah menuruti kemauan Taufik. Gadis YT mengaku takut dianiaya Taufik jika menolak perintah. Informasi lain, pemirsa, kabel listrik untuk kamera CCTV di Jalan Lodan Raya, Pademangan, Jakarta Utara jadi sasaran pencurian oknum tidak bertanggung jawab. Akibatnya CCTV milik Dinas Perhubungan untuk pantau lalu lintas mati total. Petugas PLN mendatangi Jalan Lodan Raya, Pademangan, Jakarta Utara setelah adanya laporan kamera CCTV milik Dishub mati total.
Di lokasi sejumlah orang sedang membakar kabel listrik di pinggir jalan. Namun saat ditanya, tidak ada yang mengaku pemilik dari kabel yang sedang dibakar tersebut. Menurut petugas PLN, penyebab matinya CCTV lalu lintas di kawasan ini lantaran kabelnya hilang dicuri. Kabel dipotong dan dibakar, kemudian tembaga di dalamnya bisa dijual. Kejadian pencurian kabel listrik ini rupanya sudah sering terjadi, namun pelakunya belum diketahui. Bang, itu yang diambil kabel apa aja tuh Bang? Kabel SR. Ini udah 2 kali kejadian nih. Dipotong. Kamera jalan busuk. Oh, itu PLN ya? Kabel PLN yang dipotong. Nah, itu dibakar untuk apa itu orang yang pada bakarin? Kan dibakar, kulitnya nanti dijual. Kulitnya atau dalamannya? Dalamannya. Dalamannya yang dijual. Itu tembaga-tembaga gitu ya Bang? Ya, kalau ini kan aluminium juga sama kan ada harganya kalau dijual. Oh, mati potong kan. Banyak Bang yang diambilin Bang? Sering kejadian. Ini baru seminggu yang lalu. Ini kejadian lagi. Oh, tadi ada aduan? Aduan tuh dari orang CCTV di Isu. Mati katanya? Ada, pas kita urut, belas potongannya nggak begini. Petugas PLN kini telah memperbaiki kabel yang hilang agar kamera CCTV bisa kembali berfungsi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.